Dengar kami bahiau, dengar kami menyaru, ikam turun jangan saurangan, bawai kawan nang sarasi. Kami mainjam tangan dinginan, mamapai pusaka nang badatu, ikam turun jangan saurangan, tarilah ini radap rahayu. Tampurung di bawah batu, ikam turun beranak bacucu, sampailah bami nantu, ruhui rahayu hidup selalu. Radap Rahayu dari Sanggar Galuh Pelaihari. Ngomong-ngomong soal tari nih, hari ini berkaitan banget sama kita hari ini yang akan membahas topik tentang kesenian tari tradisional. Dan pada hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita ya, ada dua tokoh inspiratif dari Sanggar Galuh Pelaihari. Mari sama-sama kita sambut dari Sanggar Galuh Pelaihari. Halo Pak Ari, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kak Helmi? Alhamdulillah. Oke, boleh duduk dulu nih. Iya, selamat datang saya ucapkan ya di Obrolan Budaya. Dan juga saya memperkenalkan narasumber kita dulu. Ini ada Pak Ari Prihatino selaku pendiri dan juga penggerak dari Sanggar Galuh Pelaihari, ditemani satu pengawalnya yang cantik nih. Hari ini ada Catur Ayu Helmiah ya, atau dipanggil Helmi, sebagai generasi muda yang menggeluti dunia kesenian tari. Boleh kita sapa-sapa dulu nih Pak Ari, kabarnya baik ya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan tadi perjalanan langsung dari Pelaihari nih Pak? Iya betul, dari Pelaihari. Jam berapa Pak dari Pelaiharinya? Sekitar jam 6.30-an lah. Macet tadi di jalan Pak, ya, gimana? Agak macet kalau udah masuki Banjarmasin. Betul sekitar sekali. Satu mobil nih semuanya berangkat. Semuanya satu mobil. Oke, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Helmi sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari tadi senyum-senyum terus nih. Cantik sekali. Oke, nah kita langsung ke Pak Ari dulu ya Pak. Ya, okay. Boleh diceritakan sedikit nih bagaimana proses dari berdirinya Sanggar Galuh Pelaihari ini? Oke, makasih Mbak Erni ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI dimanapun berada. Kebetulan nih ya, saya ini sebetulnya
pengganti. Sebetulnya istri sih yang menggeluti ini. Iya. Tapi saya sedikit tahu tentang sejarahnya. Awal mula istri saya ini kan guru ya, guru, dan di sekolahnya itu nyambi melajari menari anak-anak. Nah, kebetulan Memang guru kesenian berarti istrinya ya Pak? bukan juga guru BP, tapi hobi seni. Iya, hobi seni. Karena nggak ada guru, jadi dia terus habis itu dia ngelatih muridnya. Ada salah satu anak penarinya itu adiknya ikut ngelihat kakaknya nari, senang, terus dia minta sama kakaknya bisa nggak ikut latihan juga. Tapi istri saya bilang nggak bisa, ini umurnya juga masih anak TK kan, terlalu dini gitu ya? Iya, terlalu dini. Jadi terus sama istri saya, oke, nanti di rumah aja latihan sendiri, jangan di sini, ini untuk anak-anak lebih istilahnya umurnya lebih dewasa gitu. Nah, terus di rumah dia sendiri kan latihan. Kita juga nggak ada tempat, jadi di ruang tamu. Terus itu dia ngajak teman supaya ada teman, ada orang 3 lah. Dia latihan lah di situ. Akhirnya sampai berjalannya waktu, terus sudah berani nari, terus ikut tampil di ada acara-acara, sampai akhirnya tambah rame, bukalah Sanggar Galuh itu sekitar tahun 2010 lah, 2010 bulan Septemberan. Nah, begitulah awalnya mula, sampai sekarang sudah berjalan 15 tahun. Jadi muridnya kira-kira 50 orang. 50-an. Sampai saat ini sudah 50 orang ya? Mulai yang anak-anak sampai yang dewasa. Gitu. Kalau penamaannya sendiri nih Pak, kenapa diberi nama Galuh? Apakah punya makna tersendiri dari Bapak? Mungkin karena Galuh ini semua perempuan semua. Jadi justru isinya perempuan semua. Ya, ini menarik dari penarinya semua. Jadi nggak ada laki, mungkin saya saja. Coba Bapak sendiri yang laki-lakinya, yang lainnya perempuan semua. Karena saya mendampingi untuk transport apa keperluannya itu. Nah itu, dan lagi kita kan sering ada event-event di Kalimantan Selatan seperti Nanang Galuh. Nah itu, jadi diambil galuhnya. Galuhnya aja yang diambil. Diambil karena nggak ada nanangan gitu. Berarti bisa disimpulkan kenapa dinamakan Galuh tadi, karena memang isinya perempuan semua. Oke. Gitu. Nah sekarang kita ke Helmi dulu ya. Kalau Helmi sendiri nih, menekuni dunia tari ini sebenarnya sejak kapan? Kalau emang bener-bener dari awal itu TK itu udah ada nari. TK ya? Wow. Nari apa tuh waktu TK? Tari itu buat perpisahan, jadi kayak kalau sama teman-teman aja rame tuh. Tapi kan karena perpisahan itu sebentar aja. Jadi dari situ udah mulai ada jiwa-jiwa narinya nih. Sudah mulai kelihatan nih bahwa memang minat di situ gitu ya. Jadi pas SD itu udah mulai nyari ekskul tari, cuma akunya nggak tahu atau emang belum ada. Pas kelas 4 atau 5 itu baru ada ekskul nari. Jadi baru di situ ikutlah ekskulnya. Tapi di situ ada kecewa sedikit. Terus kalau bergabung ke Sanggar Galuh ini sendiri mulai dari kapan? Dari SMP. Awal SMP itu udah ikut eskul, cuma nggak tahu kalau Ibu Maulida itu punya sanggar. Jadi berlanjut sampai kelas 2 SMP baru ditawarin ikut Sanggar Galuh. Jadi akhirnya ikut sampai sekarang. Apa nih yang membuat Helmi ini bertahan sampai sekarang di era modern seperti ini? Karena kita tahu kalau anak muda kan jarang biasanya ya suka yang seni-seni gitu. Nah kalau Helmi sendiri kenapa masih mau bertahan sampai sekarang? Soalnya bagi aku tari itu nggak ngebosenin, ada aja hal-hal baru yang bisa dipelajari dan dikembangkan. Terus serunya tuh kalau tampil di mana, ketemu teman baru, terus pengalaman juga, ketemu orang-orang yang lebih senior lah, yang ilmunya mungkin nggak bisa aku dapetin di tempat lain gitu.
Helmi ini orang Banjar atau bukan nih sebenarnya? Campuran kayaknya. Campuran, tapi ada Banjar-Banjarnya tetap ya? Ya ada. Tetap ada, oke. Nah, kesenian memang tertarik di dunia kesenian juga gitu. Iya, Dan tertarik. sekarang di Sanggar Galuh sebagai pelatih atau gimana nih? Pelatih juga, terus yang nari juga, semuanya digabung. Make up Up juga. juga. Makeup juga. Memang semuanya dirangkap ya Iya, sepertinya. dianggap harus bisa semua lah. Seniornya berarti nih Helmi di sini ya. Betul. Bisa dibilang Berapa lama berarti hitungannya sudah bergabung dari SMP? hampir 7 tahun, 8 tahun. Ya, hampir 10 Sedangkan tahun lah. usia Sanggar Galuhnya tadi 15 tahun ya, sudah 15. setengahnya Iya, juga setengah, hampir. iya, iya. Oke, nah sekarang kita ke Pak Ari lagi. Iya, oke. Sebenarnya awalnya Bapak mendirikan Sanggar ini tujuannya apa nih Pak? Ya sebetulnya tujuannya karena kita senang di seni ya, terutama seni tari. Jadi kita untuk melestarikan tari budaya terutama Kalimantan Selatan lah. Jadi kita tidak harus menghilangkan itu karena kan dengan zaman sekarang kita tahu kayaknya ya dari anak-anak itu sedikit yang berminat, jadi kita berusaha mempertahankan seni tari ini gitu. Terus juga sekarang ini kan Pak ya, kita lagi di era digital gitu, apa-apa serba digital. Nah, apa strategi yang Bapak lakukan nih untuk bisa menjaga eksistensi tari tradisional ini di tengah arus modernisasi seperti saat ini? Ya kita juga setiap ada latihan kita masukkan kayak di YouTube, Instagram, segala ya. Jadi kita mulai latihan sampai kita tampil di event-event gitu. Jadi disitulah kita bisa memperlihatkan ke masyarakat bahwa tari ini masih bisa berkembang dan eksis gitu. Dan untuk untuk peminat anak-anak ini kita ya itu tadi kita lihatkan mereka untuk mengenai baju segala gerak apa segala mungkin Mbak Elmi yang lebih tahu lah. Gitu. Nah, ngomong soal baju tadi ya Pak, Iya. baju dan segala macamnya nih, Kak Helmi, kostumnya segala macam itu punya sendiri kah atau gimana? Iya, punya sanggar sendiri. Sudah punya sanggar sendiri ya? Iya. Dan dari mulai kapan itu sudah ada kostum-kostum pribadi seperti itu? Dari awal masuk udah Sudah ada. Jadi setiap tampil tuh nggak pernah yang kayak misalnya minjem gitu ya atau kemana? Nggak pernah. Awalnya sempat minjem ya kita masih pertama. Terus kelamaan ya karena kita harus tampil kita mendingan kita anggaplah beli. Terus sebagian ada yang bikin. Kebetulan ya saya ini kan ngelihat barang sedikit tuh biasanya kita sobek, kita baikin, dijahit tangan ya manual. Saya bilang wah ini nanti kalau ini terus kita akhirnya saya kebetulan ada sedikit bisa menjahit. Jadi kita tiru, kita beli kainnya, cari persamaannya. Misalnya baju 2 perlu orang 4, kita jahit sendiri, bagian aksesorisnya segala itu. Oke, nah karena kita tadi berbicara tentang melestarikan budaya ya Pak ya, melestarikan tari tradisional. Menurut Bapak sendiri sebenarnya apa sih esensi dari melestarikan budaya itu? Esensi melestarikan budaya yaitu supaya budaya terutama budaya kita tidak hilang lah. Dengan adanya zaman yang modern ini mungkin sedikit sekali orang yang hobi terutama untuk melestarikan, jadi kita pertahankan supaya ini jangan punah lah gitu. Untuk terutama untuk tari juga kehidupan di masyarakat sehari-hari. Kalau dari Helmi sebagai generasi mudanya melihat budaya ini gimana nih, melestarikan budaya itu maksudnya seperti apa? Esensinya juga. Kalau dari aku tuh kayak gelar pertunjukan seni gitu, terus mempromosikan ke anak-anak muda. Kayak bulan Ramadan kemarin kami dari Sanggar Galuh ada mengadakan acara lomba tari buat anak-anak TK dan antusiasnya lumayan
luar biasa. Terus ngadain festival budaya kesenian khususnya tari. Sanggar Galuh ini punya kegiatan tahunan buat mempromosiin tari-tarian nih kemana-mana. Yang expo itu ya? Iya. Expo Itu rutinan berarti setiap tahun Tiap dilakukan? Setiap tahun. Hampir seluruh Kabupaten Kalimantan Selatan ya hampir. Terus satu kita pernah ke Kapuas Expo itu. Kita tuh. Terus kita juga ada terakhir ini kemarin sekitar bulan September karena kita ada kerjasama dengan Malaysia. Jadi 5 September sampai 10 itu kita lewat YouTube melatih mereka. Jadi kita ada kerjasama, kita juga dikasih sertifikat oleh mereka di Malaysia. Tingkat anak-anak SD lah kalau setara di sini itu. Oke, nah jadi pemirsa Rarinet, dari Sanggar Galuh tadi kita belajar nih bahwa ternyata untuk saat ini masih lumayan banyak nih para generasi muda yang berminat, tapi mungkin masih ada yang ragu atau malu-malu ya. Dan juga kita sudah sama-sama mengetahui ternyata Sanggar Galuh ini sudah berdiri sejak 15 tahun dan setiap tahunnya selalu melaksanakan exponya. Dan kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Kita akan membahas nih tentang ketertarikan atau tentang generasi muda. Karena ini generasi muda, jadi kita langsung ke Helmi aja mungkin ya. Nah, Helmi sendiri nih, awalnya apa yang membuat Helmi ini menggeluti kesenian ini? Selain karena yang TK tadi ya, udah. Yang membuat kayaknya aku nyoba nari deh gitu. Nah, itu tuh kenapa? Sebenarnya karena sakit hati tadi, kayak kecewa waktu SD itu. Justru karena kecewa. Ya awal mulanya. Karena kecewa itu. Soalnya dulu pas SD kan ikut eskul nari, ikut latihan tuh, sering latihan tiap minggu. Terus pas mau tampil, ada adik kelas aku baru masuk, ternyata dia yang dipilih, terus aku ditinggal. Jadi Dari gagal situ. tampil. Justru karena gagal tampil itu ya sakit Iya. hatinya dari situ. Terus ya udah, nggak apa-apa deh ikut latihan yang biasa aja. Nanti di SMP aku harus tampil gitu. Akhirnya bisa karena Sanggar Galuh ini. Kurang lebih 10 tahun berarti ya Helmi di dunia tari ini. Ya, Iya. dan lagi di SMP kan murid oleh Ibu juga. Maulidah itu, Oh, ya. dari jadi kenalnya dari situ juga. Iya, Heeh. oke. Nah, kalau selama ini entah dari latihan ya atau dari penampilan, kira-kira nilai apa aja yang Helmi pelajari gitu selama menekuni dunia tari? Yang pertama tuh pasti disiplin. Soalnya kan tari Banjar itu perlu disiplin biar bisa menguasai gerak-gerakannya. Terus kekompakan, kerja sama tim, terus kesabaran buat latihan. Saya kan nggak mungkin sekali latihan langsung tampil gitu. Betul. Terus menjawab. Jadi setiap mau tampil itu kan bertanggung jawab biar mempersiapkan diri buat bisa menampilkan pertunjukan yang bagus, Yang terbaik lah gitu ya, pokoknya yang yang maksimal. berkualitas biar penonton tuh terpukau gitu. Oke. Nah, sekarang kita tadi membicarakan tentang generasi muda nih Iya. Pak ya. Bapak sebagai orang yang mengamati ya mungkin dan juga punya sanggarnya, menurut Bapak untuk saat ini seberapa tinggi sih atau seberapa minat generasi muda ini untuk menjaga kesenian tradisional ini? Ya, untuk yang minatnya sekarang mulai banyak ya Mbak Elmi ya kita. Apalagi kita ikut kayak lomba event-event. Terakhir ini kita ikut lomba tari Kalimantan Selatan. Kebetulan kita dapat juara 2, terus dapat golden ticket ke Jakarta tanggal 3 sampai 5 Desember nih nanti. Ini menampilkan apa nih Pak? Tarian khas Banjar ya? Khas Banjar, dan lagi istilahnya apa, ciptaan kita sendiri lah istilahnya, bukan kayak tari radap tadi kan memang sudah pakemnya Sudah ya. ada, Tapi kalau yang dilombakan itu mulai musik, tarian itu memang kita ciptakan sendiri. Jadi bulan Desember nanti kita ke Jakarta, alhamdulillah. Nah, anak-anak itu mungkin semangat, terus yang lainnya juga pada mungkin ya ngelihat itu tadi. Karena lumayan menjanjikan ya, Iya, ternyata iya. sampai ke Jakarta sana Iya, bisa gitu. insya Allah moga lancar nanti. Dan ngomong-ngomong soal festival besar nih Pak, untuk bisa dijawab Helmi atau Pak Ari mungkin,
Nah, Sanggar Galuh sendiri sudah sejauh mana partisipasinya untuk tampil di nasional atau bahkan festival besar gitu? Ya, untuk festival besar kita sempat, selain tari kita sempat ikut fashion show, karnaval. Fashion show juga masuk nih berarti ya? Iya, Juga. fashion show tapi yang kayak baju sasirangan, terus Memang mengangkat budayanya ya, juga budaya, tetap. ya. Terus karnaval kemarin di Tapin yang besar itu pakaian Banjar juga, aksesorisnya apa. Terus sempat kita kalau tampil ya acara-acara lainnya, misalnya dari dinas-dinas kita dipanggil, diundang, kita juga bisa hadir gitu. Oke, nah dari Bapak juga kita tahu bahwa ternyata kiprahnya sudah luar biasa ya, Iya, Sanggar Galuh ini. Memang usianya cukup lama juga, 15 tahun gitu, dan juga untuk kiprahnya juga sudah lumayan bagus. Nah, kita akan masih melanjutkan ya, tapi tentunya setelah yang berikut ini. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Baik pendengar dan pemirsa RRI.net, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam obrolan budaya. Dan di segmen ini kita akan membahas nih tentang masa depan dari tari ini dan juga inovasi. Kita tahu bahwa setiap hari kita dituntut untuk bisa terus beradaptasi dan juga berinovasi ya, supaya tetap bisa bertahan di era yang seperti sekarang ini. Jadi saya ingin bertanya nih Pak, gimana cara Bapak ini menyeimbangkan antara tradisi dan juga inovasi dalam setiap menampilkan karya itu? Ya, kita inovasi ya. Kita lihat keseharian kehidupan sehari-hari, jadi kita amati dan kita lihat juga untuk perkembangan selanjutnya. Jadi untuk terutama tari ini, tradisi Banjar kita pertahankan, dan kita juga mencari anak-anak yang memang berminat, terus kita latih supaya bisa bertahan seterusnya.
mungkin itu ya. Oke, nah sekarang dari sisi pelatihnya nih, karena kan saat ini Helmi sudah naik jabatannya jadi pelatih ya. Yang awalnya penari, sekarang sudah jadi pelatih. Nah, gimana nih cara Helmi ini, kan yang namanya kita inovasi pasti ada sentuhan-sentuhan modern gitu. Nah, gimana caranya menambahkan sentuhan modern di tari tradisional ini atau tari klasik ini, tapi tanpa menghilangkan jati diri dari si tarinya? Ini kayak kalau tampil tuh bisa nih tarinya tari tradisional, cuma mungkin dari kostumnya nih yang berbeda, kayak motifnya gitu, atau dari musik pengiring, atau bisa digabungin sama seni lainnya kayak seni teater tuh kan bisa tuh lebih modern lagi. Jadi dari musik-musiknya juga modern. Oke. Nah, karena memang tadi ada menyinggung soal seni lain ya, seni teater. Jadi saya mau nanya ke Pak Ari lagi nih, Pak. Untuk saat ini apa Sanggar Galuh ini sudah ada pernah kolaborasi gitu lintas seni kayak misalnya tadi dengan teater, terus atau seni musik atau fashion gitu? Kalau kolaborasi kita juga pernah ya. Ya itu tadi kayak event-event kayak apa? Fashion show sama karnaval budaya. Itu juga. Yeah. Kebetulan nih kita ya di kabupaten kita Tanah Laut kan. Kebetulan kita dari sana pelihari. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 24 nanti ada event juga ya, Pak? Event juga, karnaval budaya. Terus mereka juga dari panitia pariwisata ya mendatangkan kalau nggak salah itu dari luar Jawa. Mungkin untuk contoh kita supaya selain tarian ya juga karnaval tadi baju-baju budaya, mungkin Mbak Helmi yang lebih tahu ya. Yang lebih tahu gitu, karena segalanya sekarang sepertinya diurus oleh Mbak Helmi ya. Iya, betul. Jadi boleh diceritakan Mbak Helmi ini seperti apa tadi eventnya yang dikatakan oleh Pak Ari? Kalau event buat nanti tuh kayak stand-stand kreatif aja gitu. Terus ada karnaval, terus ada penampilan tari juga gitu. Tapi se-Nusantara itu ya? Iya. Se-Nusantara, betul. Semuanya masuk. Dan tadi Kabupaten Tanah Laut sebagai tuan rumah. Tuan rumahnya. Tapi kita mengundang mereka ya. Salah satu dari Jawa yang sudah terkenal lah. Mungkin kita sebut kotanya nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa sebut aja. Dari Jember itu karnaval. Nah, festival salah satu mereka datang. Tapi mereka menampilkan, mungkin itu juga sebagai panduan kita ya untuk meniru, mungkin ya sebagai contoh ya. Dan lagi kita didukung semua, disupport oleh dinas-dinas kayak dinas pendidikan, kebudayaan, terus Bupati Tanah Laut sekarang nih Pak Haji Rahmat Trianto, jadi semua menyupport lah. Oke. Nah, kalau ke Helmi lagi nih sebagai generasi mudanya, menurut Helmi atau menurut pandangan Helmi, gimana sih kira-kira ya tarian ini atau kesenian tari ini di tangan anak muda sekarang untuk masa depan gitu seperti apa? Kalau dilihat dari generasi sekarang kayak bagus banget gitu, karena banyak sekarang organisasi tari yang mulai bermunculan dari anak-anak muda gitu. Jadi mereka bisa nemuin passion mereka, terus mengembangkan dengan gaya mereka sendiri. Berarti ditambahkan sentuhan modern tadi ya, bisa dibilang. Jadi lebih kreatif lagi gitu. Dan kalaupun ada unsur modernnya tadi, tidak hanya harus di tariannya saja ya, tapi bisa di musiknya atau di kostumnya mungkin, tanpa menghilangkan jati dirinya tadi. Sejauh ini Helmi melihat anak muda ini cukup antusias ya, berarti terkait kesenian antusias ini. Banget. Karena kayak excited gitu. Buat di pelai-hari tapi ya dilihatnya. Iya, di pelai-hari. Dan lagi kayaknya mungkin ya kayak ada persaingan karena bukan Sanggar Galuh aja, ada sanggar lain. Ada banyak juga nih Pak di pelai-hari. Ada banyak juga, dan lagi mungkin dari satu sekolah itu murid tarinya dari sanggar ini ke misalnya Sanggar Galuh ada sanggar lain. Nah, mereka saling ngobrol, mungkin ada persaingan. Saya nanti mau event ini kan. Oh, bahkan anggotanya ya Pak yang saling ngomong gitu. Iya, saling ngomong, dia ketemu kan. Mungkin di situ dia
ada semangat untuk nanti saya tampil di sini ya. Oh, jadi malah justru pamer-pameran gitu. Aku udah tampil di sini nih, kamu di mana gitu ya Pak ya? Mungkin. Jadi bukan Sanggar Galuh aja, jadi ada sanggar lain. Ada banyak juga. Iya, sekarang bermunculan lah. Mungkin ada yang lebih dulu dari kalau kami kan 2010, ada yang lebih istilahnya lebih lama sanggarnya ada. Jadi kayaknya anak muda yang terutama perempuan tuh saling bersaing. Dan lagi kan mereka sekarang YouTube juga kan. Iya, betul sekali. Pasti pamer kayak aku ada loh di YouTube mukanya gitu. Betul. Apalagi kan biasanya kalau event-event besar itu pasti ada dokumentasinya ya Pak. Dokumen. Jadi itu yang menjadi kebanggaan mereka bisa pamer ke teman-temannya. Betul. Dan lagi tadi kan tanggal berapa kita itu juara 2 yang pas festivalnya di Kimol lagi. Kita juara 2 yang dapat golden ticket tuh. Jadi mungkin yang pergi ke Jakarta tadi. Jadi itu tambah heboh mungkin ya anak-anak. Tambah panas gitu ya Pak dari sanggar-sanggar lainnya ya, gitu. Mungkin ya. Tapi kita nggak persaingan yang sehat aja sih ya. Karena memang yang ditunjukkan memang penampilan yang terbaik ya Pak. Betul. Alhamdulillah dan kita juaranya berarti memang yang terbaik gitu. Oke. Nah, menurut Bapak nih, gimana peran dari pemerintah daerah nih dan media juga kayak misalnya RRI ini dalam mendukung eksistensi kesenian tari tradisional? Ya, alhamdulillah mereka mendukung semua ya, terutama kayak dinas Dipusip, dinas kebudayaan, dinas pendidikan juga. Dan satu juga kebetulan kami kalau latihan kan sementara kita nggak punya tempat yang besar itu ya, paling di garasi rumah kita. Tapi kalau pas banyak gitu kita disediakan pendopo gitu, kayak gazebo besar oleh dinas lingkungan hidup mereka yang punya, jadi kita kerjasama. Nah, Sanggar Galuh berarti sudah kerjasama juga dengan beberapa instansi. Iya, instansi ya, dan alhamdulillah juga dari Pak Bupati juga mendukung kita, terutama Pak Rahmat Rianto ini, untuk kita tampil. Jadi di situ kita dikasih tempat lah untuk latihan, ya itu mungkin. Nah, kalau pendekatannya sendiri nih Pak ke anak-anak atau cara mengambil anak-anak ini untuk bergabung ke Sanggar Galuh ini seperti apa? Apa ke sekolah-sekolah tadi atau bagaimana? Enggak, kita setiap event ya. Nah ini mungkin agak apa nih? Kita sempat ikut kayak apa? Stand. Tapi stand hasil kreatif kita kayak baju tari kita bikin sendiri. Yang bisa dipamerkan di kita pamerkan. Kebetulan tahun tadi bukan tahun ini ya. Tahun ini. Bulan berapa itu? Kita juara 1 di stand itu. Stand terbaik nih Pak. Stand terbaik karena hasil karya. Ini lombanya apa nih, tingkat apa nih? Apa ya, acara apa itu teh kemarin? Itu acara HUT Tanah Laut. Berarti tingkat kabupaten ya? Iya, kabupaten. Juara 1? Juara 1. Luar biasa sekali berarti prestasinya. Juara 1 di Kabupaten Tanah Laut. Jadi mungkin kita juga ada ngasihkan brosur yang mau minat. Nah di situ. Jadi dari situ mereka tahu orang ada tuanya Sanggar Galuh ini tadi. Iya, karena anak-anaknya ngelihat mungkin dari yang digital tadi ya, saya mau ikut, dia mau daftar. Kita kasihkan brosur, kita siapkan. Disitulah. Di situ tadi bisa orang kenal bahwa ada Sanggar Galuh nih, ternyata sudah juara juga gitu. Iya, jadi kita juga di event-event setiap ada kan hari ulang tahun Tanah Laut tuh kita diundang. Entah itu tarian, entah itu bikin stand. Ya itu tadi. Jadi lewat situ. Dari situ pengenalan-pengenalannya apa ya? Itu baru penampilan atau baru yang dipamerkan berupa kostum-kostumnya, terus peralatannya, gimana yang nari-narinya ya Pak. Betul. Wajar sih Sanggar Galuh ini bisa juara 2 ke nasional ya, luar biasa sekali. Tanggal berapa tadi Pak itunya? 3 sampai 5 Desember kan. 3 sampai 5 Desember. Nah, dan kebetulan nanti di sana itu bukan nasional ya, malah kalau nggak salah ya. Ada negara lain yang luar biasa sekali, ternyata itu sudah internasional bahkan ya, bukan hanya nasional saja. Nggak salah. Dari negara mana aja tuh Pak? Kalau nggak salah negara Malaysia. Malaysia masih tetangga tapi tetap orang luar ya. Iya mungkin. Dan mereka juga sebagai peserta di sana atau penonton mungkin aja nih Pak? Peserta ya.
Dan lagi kita kan juga sudah pernah, yaitu mereka minta latih lewat YouTube. Jadi sempat 5 hari lah kita untuk melatih anak setingkat SD di Malaysia. Kita ada sempat kerjasama. Sama Malaysia juga sudah ada kerjasama. Ada kerjasama. Ada kerjasama dan melatih juga memang. Ya, bulan September nih tadi barusan. Sudah berjalan nih, lagi berjalan berarti. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Terus mereka ngirimkan sertifikat, istilahnya sudah pernah kerjasama dengan Sanggar Galuh. Dengan Sanggar Galuh di Malaysia sana. Oke. Luar biasa sekali berarti kiprah dari Sanggar Galuh ini ya, sudah juara tingkat kabupaten gitu, baru memamerkan produk-produknya, belum menampilkan tariannya gitu. Terus nasional juga nanti pada bulan Desember yang kemarin sudah juara 2 ya Pak. Habis itu dikirim ke nasional untuk menampilkan tarinya juga, dan ada juga kolaborasi dengan orang Malaysia. Dan itu tari Banjar juga Pak yang diajarkan? Tetap tari Banjar, yang kita juara itu kita tampil lagi tari itu juga. Tari dan apa yang namanya ini? Iga laut. Iga laut. Iga laut. Jadi menceritakan tentang kehidupan nelayan lah. Oh. Kebetulan kita kan. Tapi justru perempuan ya yang menarik. Perempuan semua. Nah, kan biasa nelayan nih identik sama laki-laki gitu, tapi justru ini malah ditarikan oleh perempuan. Oke, nah kita masih akan melanjutkan obrolan kita ya, dan juga mungkin sebelum mengakhiri nanti ada pesan-pesan gitu dan juga harapan dari Helmi sebagai penggiat tari dari generasi muda, dan juga Pak Ari sebagai penggerak dan juga pemilik dari Sanggar Galuh Pelai Hari. Jadi jangan kemana-mana, pendengar dan pemirsa RRI Net, kita akan kembali setelah yang satu ini. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan sayang sekali nih kita harus mengakhiri obrolan kita pada hari ini karena keterbatasan waktu juga. Tapi sebelum kita mengakhiri obrolan kita pada hari ini, saya ingin mendengarkan ya harapan dan juga mungkin motivasi dari dua narasumber kita pada hari ini. Boleh dimulai dari Pak Ari dulu untuk harapannya, dipersilakan. Oke, makasih. Untuk harapan kita ya, untuk Sanggar Galuh ini supaya tetap eksis, kita juga mengharapkan sekali berkolaborasi dengan pemerintah daerah, menyupport, dan juga untuk anak-anak yang hobi menari terutama ya, supaya nggak hilang budaya kita, dan di kehidupan sehari-hari kita selalu disiplin, kompak, sesuai dengan yang kita minati. Tarian-tarian yang ada ini mungkin mencontohkan kehidupan sehari-hari, dan kita juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah, terutama di kabupaten kita sendiri, Tanah Laut. Dan kita juga mungkin terutama ya, kita nih kalau sudah ada event tuh kadang-kadang dana terutama ya. Terkendalanya di situ ya Pak. Betul. Aduh. Jadi padahal sudah semangat-semangatnya nih untuk kita, ikut. Lihat bajunya kok itu aja. Jadi kita ganti-ganti, kita utak-atik lah. Tapi kan kayaknya bilang anak kok itu. Nah, itu kita kendalanya mungkin kita juga ada istilahnya ya bantuan dari pemerintah. Memang kita sempat 2 tahun kita ya dapat bantuan itu dari namanya apa ya, kalau sekarang itu untuk Kalteng itu di Palangka dia. Pusatnya ini ya Pak maksudnya? Pusat untuk pelestari kebudayaan. Oke. Justru malah di Kalteng ya? Iya, Kalteng tapi di Palangka. Base-nya kita sempat 2 tahun
untuk perorangan itu kita sempat dapat. Terus untuk sanggar kita dapat bantuan. Ya alhamdulillah lah, lumayan kita bisa tampil. Betul. Bisa memperbarui kostum tadi supaya nggak itu aja penampilannya. Terus expo mereka datang. Terus itu. Jadi kita juga mengharapkan mungkin dari donatur yang berminat. Ya itu tadi kita kendala di situ. Tapi alhamdulillah sih kita bisa aja mensiasatinya mensiasati betul. Nah, dan anak-anak bisa semangat lagi, mungkin itu harapan kita. Oke, terima kasih Pak Ari atas harapannya. Lanjut ke Helmi nih, boleh disampaikan harapannya? Mungkin kalau aku lebih ke generasi mudanya nih, supaya lebih kenal dan cinta sama tari tradisional, khususnya tari Banjar. Terus juga lebih bisa mengkreativitas sendiri, mengeksplor sendiri dengan gaya mereka, supaya bisa lebih berkembang nih tari-tari tradisional tanpa menghilangkan jati dirinya, tidak ketinggalan zaman. Tetap bisa ada inovasinya lah pokoknya gitu ya. Tetap eksis gitu. Terus tetap melestarikan supaya kita bisa melestarikan itu sampai ke dunia luar, supaya orang-orang luar tuh tahu gitu budaya kita. Karena memang sudah tugas kita sebagai generasi muda nih ya untuk mengenalkan terus juga melestarikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Oke. Dan dari dialog budaya kita hari ini, para sahabat budaya, pemirsa RRI Net juga, kita belajar nih bahwa ternyata untuk melestarikan budaya ini tidak hanya atau bukan hanya sekedar menjaga bentuknya atau menjaga keseniannya, tradisinya, tapi tentang bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta kepada kebudayaan kita sendiri. Dan ini tuh penting banget untuk kita para generasi muda, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal melanjutkan gerakan-gerakan seperti ini gitu kan, melanjutkan kesenian seperti ini. Jadi justru dari kita yang muda-muda inilah yang menjadi tonggak pertama nih yang bisa melestarikan budaya supaya bisa terus eksis di tengah arus modernisasi seperti saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Sanggar Garuh Pelaihari yang sudah mengisi acara obrolan budaya hari ini, dan terima kasih juga kepada Pak Ari Prihatino atas waktunya yang sudah datang ke sini. Terima kasih juga kepada Kak Helmi ya yang sudah mendampingi Pak Ari gitu dari tadi, dan juga kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk para pemirsa RRI Net semuanya, dan juga saya Erni beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, dan sampai jumpa di obrolan budaya RRI Net selanjutnya. Salam budaya dan tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia yang kaya akan tradisi dan juga seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk terakhir nih, sebelum sebagai penutup nih ya, kita akan kembali menyaksikan tarian yang menggambarkan semangat dari masyarakat Dayak Meratus dengan nama atau dengan tarian Tari Dayak Mandau. Mari sama-sama kita saksikan. Inilah dia penampilan dari Sanggar Garuh Pelaihari, Tari Dayak Mandau.